Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami, Allah yang hidup dan benar. Kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali di hari yang baru ini kami dianugerahi nafas kehidupan. Semua itu adalah kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang konglomerat yang membeli lukisan Yesus yang terkenal dengan harga yang sangat mahal. Setelah menerima lukisan itu, ia pun mencari tempat yang cocok di rumahnya untuk menaruh lukisan itu di dinding. Karena tidak berhasil menemukan tempat yang cocok, akhirnya ia memanggil seorang arsitek dan desainer interior untuk meminta nasihat. Sang arsitek itu kemudian datang, tapi setelah memeriksa rumah dan melihat lukisan itu dengan cermat, ia mengatakan bahwa tidak ada tempat yang cocok untuk menaruh lukisan itu di dalam rumah tersebut. Ia menasihati agar rumah itu dimodifikasi sedikit, khususnya di bagian dinding pada tempat tertentu, agar menjadi sesuai untuk memuat lukisan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan di bumi ini, kita hendaknya menyesuaikan hidup kita sedemikian rupa, sehingga sesuai dan Tuhan dapat masuk ke dalamnya. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri dengan hidup kita, tapi kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan, agar selaras dan berkenan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 27 ini tertulis, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ada beberapa hal yang menjadi nasihat dari firman Tuhan melalui ayat ini. Yang pertama adalah hidup kita hendaknya sesuai dengan kebenarannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan cara yang mencerminkan Injil Kristus dan untuk berpegang pada kebenaran iman kita. Ketika kita hidup dengan cara yang layak bagi Tuhan, kita menunjukkan kasih dan penghargaan kita kepada Tuhan. Adalah hal yang aneh bila kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak hidup menuruti perintah Tuhan. Nama kita mungkin Petrus atau Matius. Kita bisa saja memakai anting-anting salib atau kalung salib. Tapi kalau kelakuan kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, maka nama kita dan aksesoris yang kita pakai itu menjadi tidak sesuai dan tidak pantas bagi kita. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup kita hendaknya ada dalam kesatuan. Ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dalam iman kita. Kita diminta untuk hidup dengan satu hati, bergandeng tangan satu sama lain sebagai sesama saudara seiman dalam Kristus. Jangan biarkan perbedaan pandangan atau perbedaan-perbedaan yang lainnya menghancurkan kesatuan kita sebagai gerejanya. Sebaliknya, kita hendaknya bekerja bersama-sama, membangun satu sama lain dan memperkuat iman kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus.
Sekalipun di dunia ini ada begitu banyak, bahkan ribuan denominasi gereja, tapi kita harus ingat bahwa kita semua satu di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa bukan Tuhan yang harus mencocokkan dirinya dengan hidup kita, tapi kitalah yang harus mencocokkan hidup kita dengan firman-Nya. Kalau selama ini mungkin kita tidak menghidupi Injil Kristus, tidak menghidupi firman-Nya, tidak berpadanan dengan kebenaran-Nya, mari kita berubah dan belajar untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup mencerminkan Kristus, menjadi terang-Nya, dan bersatu dengan sesama saudara seiman sebagai anggota tubuh Kristus. Jangan lagi kita merasa gereja kita lebih benar daripada yang lain, atau denominasi kita lebih suci daripada denominasi yang lain. Selama kita semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah sama-sama sebagai gerejanya yang kudus dan satu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu dan hidup dalam kesatuan iman. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menanggalkan semua hal yang tidak berkenan kepadamu, dan kami hidup sungguh-sungguh menuruti kehendak-Mu. Tolong kami juga supaya sesama saudara seiman, kami saling menopang satu sama lain, bersatu hati sebagai sesama anggota tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengajar kami, membuat kami lebih lagi dalam mengenal akan Engkau dan mengerti kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat, menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib bagi setiap dari kami yang sedang dalam masalah persoalan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.